Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Sapira dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Yang pertama yaitu ada sifat dan contohnya, yaitu ada perkiraan laba rugi atau disebut profit dan loss account, terdiri atas perkiraan harga pokok penjualan, beban operasi pendapatan, dan beban luar operasi pos luar biasa. Dan di sini juga ada menurut SAK Etap IAI 2009-114, yaitu ada entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon, penjualan, dan pemotongan volume. Selanjutnya di sini juga ada entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama yaitu ada entitas telah mengalihkan resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Kedua yaitu ada entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang dijual. Ketiga yaitu ada jumlah pendapatan diukur secara andal. Keempat ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Dan yang kelima yaitu ada biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. Terus di sini juga ada SAK Etap IAI 2009-121 yaitu tentang bunga, royalti, dan dividen. Itu entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan ketika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas dan jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Terus juga di sini ada entitas harus mengakui pendapatan atas dasarnya. Yang itu pertama ada bunga royalti diakui secara akrual. Kedua, royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Yang ketiga yaitu ada dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Selanjutnya yaitu ada menurut PSAK nomor 23 revisi 2010 23.1, yaitu ada pendapatan adalah harus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya di sini ada pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu ada entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kedua yaitu entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang maupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ketiga yaitu ada jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat yaitu ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi. Transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan kelima yaitu biaya yang terjadi atau yang akan sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri internal kontrol yang baik, yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara fungsi di perusahaan, anggaran dan biaya dan dibuat perbandingan antara budget dengan realisasinya, adanya otorisasi yang dipegang oleh setiap jabatan, digunakan program komputer untuk menghitung gaji dan PPh pasal 21,
Digunakan time card untuk mengontrol jumlah jam kerja, adanya personal file untuk masing-masing pegawai, dan adanya bagian internal audit. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan akural basis untuk mencatat pendapatan maupun beban. Untuk memeriksa apakah semua pendapat yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah pendapatan yang dicatat betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Yang ketiga itu ada untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan, dan apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komputer audit. Oke, selanjutnya yaitu tentang komputer audit. Pengertian PDE itu secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang dapat dipakai untuk memproses data atau fakta. Pemrosesan data secara elektronik tersebut sering disebut dengan PDE atau disebut proses data elektronik, atau EDP disebut Electronic Data Processing. Dalam PDE yang sering terjadi adalah proses input masukan, penyimpanan, pengelolaan yang mencakup kalkulasi, klasifikasi, dan manipulasi data atau fakta. Penampilan dan pengendalian, karena yang diolah atau diproses adalah data atau fakta. Data atau fakta tersebut harus membentuk sesuatu yang dapat dimengerti oleh komputer. Di sini juga terdapat macam-macam program menurut jenis pemakaiannya, yaitu pertama ada sistem operasi, yaitu program yang dibuat untuk melakukan dasar-dasar operasi komputer. Tanpa program ini, komputer hanyalah seonggok barang yang tidak ada gunanya. Contohnya dari program ini adalah ada DOS, Unix, AS atau 400, dan sebagainya. Kedua ada program paket, yaitu suatu program yang dibuat oleh software house yang dimasukkan untuk memudahkan para pemakaian dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contoh programnya itu adalah WS, WP, Windows, Microsoft Word, Lotus, Excel, Database, Workbase, PowerPoint, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada program aplikasi, yaitu suatu prosedur yang dibuat oleh program untuk mengolah sesuatu data dalam aplikasi khusus. Contohnya tuh dari program ini adalah program sistem pengajian, program sistem kepegawaian, dan sebagainya. Selain itu masih ada beberapa personal yang terlihat dalam pengelolaan data. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu pertama ada pustakawan data atau disebut data librarian yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penyediaan data dan program. Kedua yaitu ada administratur database atau disebut database administrator, bertanggung jawab memelihara database dan mengatur kewenangan dalam mengakses database. Yang ketiga yaitu ada pendukung teknik atau disebut technical support, bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat keras atau lunak dan menjamin kelancaran konfigurasi jaringan organisasi PDE. Dan yang keempat di sini juga ada penilaian pengendalian intern. Tujuan pemeriksaan untuk memahami pengendalian intern dimasukkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi, seperti kesalahan laporan, penyimpanan dari prinsip akuntansi, inefisiensi, kerugian, kehilangan, dan bahkan terhentinya kegiatan usaha. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan dan merancang pengujian-pengujian substantif. Setelah pemeriksa memahami pengendalian intern, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian ketaatan guna menentukan tingkat prosedur pemrosesan aplikasi aktual dengan spesifikasinya. Dan yang kelima di sini juga ada pelaporan. Pelaporan menjadi tahap
terakhir dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan PDE, di mana pada tahap ini pemeriksaan dapat menyampaikan apa yang telah dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang selanjutnya dipakai untuk memberikan saran-saran perbaikan dan menyampaikan pernyataan terdapat opini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.